Palestina negeri pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut. Misalnya Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam, tempat singgah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan Isra dan Miraj. Palestina, tanah yang kaya akan sejarah dan spiritualitas, menyimpan tempat istimewa di hati umat Islam. Bukan sekadar lokasi geografis, Palestina menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban Islam. Terukir dalam sejarahnya sebagai tempat kelahiran sejumlah nabi ulung. Kehadiran para nabi di tanah ini menguatkan keyakinan umat akan kesucian dan signifikansi wilayah tersebut dalam ajaran agama. 5 di antara para nabi yang lahir di Palestina, menurut berbagai sumber keagamaan dan sejarah, adalah Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Ismail, Nabi Daud, dan Nabi Ishak. Kisah-kisah kehidupan mereka, yang syarat dengan mukjizat dan perjuangan, menawarkan renungan mendalam tentang iman, ketabahan, dan misi kenabian. Dan berikut sepenggal kisah para nabi yang pernah hidup dan hijrah di tanah suci Palestina. Nabi Isa, putra Maryam yang suci, lahir di Bethlehem, sebuah kota dekat Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina, pada masa pemerintahan Herodes. Kelahirannya, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Maryam dan berbagai kitab suci lainnya, merupakan mukjizat ilahi. Maryam, seorang wanita salihah yang terjaga kesuciannya, mengandung Nabi Isa tanpa campur tangan seorang suami. Kejadian ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan keagungannya. Kehadirannya di dunia membawa misi suci untuk mengembalikan Bani Israel kepada jalan kebenaran, sesuai tuntunan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kisah kelahiran Nabi Isa yang penuh keajaiban, diikuti dengan kemampuannya berbicara sejak bayi untuk membela ibunya dari tuduhan masyarakat, menunjukkan betapa Allah senantiasa melindungi dan membela para utusannya. Kejadian ini juga menjadi bukti nyata kebenaran misi kenabian Nabi Isa, menunjukkan bagaimana mukjizat ini terjadi di tengah masyarakat yang penuh dengan tantangan dan ketidakpercayaan. Nabi Yunus ia dakwal, taubat, dan makamnya juga di Palestina. Nabi Yunus, dikenal dengan kisah perjuangannya berdakwah kepada penduduk Niniwe, juga dilahirkan di Gets Aifar. Nabi Yunus diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada penduduk Niniwe sekitar tahun ke-8 sebelum Masehi. Namun, ketengganan penduduk Niniwe untuk menerima dakwahnya membuat Nabi Yunus merasa kecewa dan meninggalkan mereka dalam keadaan marah. Perjalanan Nabi Yunus kemudian berlanjut ke sebuah pelabuhan di Palestina. Lalu ia melanjutkan perjalanan laut menuju kota Tarsis di sebelah barat Palestina. Di tengah perjalanan, badai dahsyat melanda kapal yang ditumpanginya. Dalam peristiwa yang penuh dramatis, Nabi Yunus melemparkan dirinya ke laut sebagai bentuk pengorbanan dan tawakal kepada Allah. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan paus. Namun Allah menyelamatkannya setelah Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun. Kisah ini menjadi simbol penting tentang pentingnya taubat dan pengampunan ilahi. Lebih dari itu, Nabi Yunus juga dimakamkan di Palestina, tepatnya di desa Jaljum, di antara Yerusalem dan Hebron, menunjukkan ikatan erat antara beliau dan tanah suci ini. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, lahir di wilayah Birusa, Palestina. Kelahiran Nabi Ismail sebagai peristiwa penting dalam sejarah kenabian Nabi Ibrahim. Pada usia 86 tahun, dikaruniai anak yang kelak menjadi salah satu nabi ulung. Sejak lahir, Nabi Ismail telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Salah satu mukjizat yang menyertainya adalah munculnya mata air Zam-Zam ketika ia menghentakkan kakinya saat masih bayi. Kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim, atas perintah Allah, meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di gurun pasir, kehabisan persediaan air. Siti Hajar berjuang mencari air untuk anaknya yang kelaparan. Dalam keputusasaan, ia menemukan mata air Zam-Zam di tempat Nabi Ismail berbaring, sebuah mukjizat yang hingga kini terus mengalir dan menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Kisah ini menggambarkan kebesaran Allah dan ketabahan Nabi Ismail dan ibunya dalam menghadapi cobaan. Nabi Ismail, yang diperkirakan lahir antara tahun 1911 hingga tahun 1779 sebelum Masehi, dikenal sebagai sosok yang santun, saleh, dan taat kepada Allah, serta kedua orang tuanya. Nabi Daud, lahir dan tumbuh di Palestina, merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim.
Nabi Daud memiliki 12 saudara dan tinggal di kota Bethlehem, Palestina. Kisah kepahlawanannya terukir dalam sejarah ketika ia melawan Jalut, raja Palestina yang kuat dan kejam. Pada saat itu, Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut dan berperang melawan pasukan Palestina. Nabi Daud, meskipun masih muda dan belum berpengalaman dalam peperangan, ikut serta dalam pertempuran tersebut. Ia berani menghadapi tantangan Jalut untuk berjuang, dan dengan pertolongan Allah, ia berhasil mengalahkan dan membunuh Jalut. Keberanian dan keimanan Nabi Daud membawa kemenangan bagi Bani Israel. Sebagai imbalan atas jasanya, Nabi Daud diangkat menjadi menantu Raja Talut dan dikawinkan dengan Michal, putri kerajaan. Ia juga diangkat menjadi penasehat dan orang kepercayaan Raja Talut. Kisah Nabi Daud menunjukkan betapa keimanan dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan fisik dan kekejaman. Nabi Ishak, lahir di daerah Kanaan, Palestina, merupakan anak yang dilantikan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Setelah sekian lama mendambakan keturunan, Allah mengabulkan dua mereka dengan kelahiran Nabi Ishak. Nama Ishak, yang dalam bahasa Yahudi berarti tertawa atau tersenyum, mencerminkan kegembiraan dan ketidakpercayaan Siti Sarah saat menerima kabar gembira dari malaikat Jibril tentang kehamilannya. Kelahiran Nabi Ishak 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail menambah kebahagiaan keluarga Nabi Ibrahim. Kisah ini menunjukkan kebesaran Allah yang memperlihatkan kekuasaannya melalui pengabulan doa dan karunia keturunan. Sebagai tanah kelahiran para nabi ini, Palestina memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah dan ajaran agama. Al-Quran sendiri menyebut Palestina sebagai tanah suci, seperti yang tercantum dalam Al-Maidah ayat 21. Keberadaan situs-situs suci seperti Masjidil Aqsa menguatkan signifikansi Palestina sebagai pusat spiritualitas bagi umat Islam. Kisah-kisah para nabi yang lahir dan hidup di Palestina menjadi warisan iman yang tak ternilai, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjaga kesucian dan perdamaian di tanah suci ini.